Beliau memiliki adalah situsnya Tawanarang memiliki niku. Daerah Gurah, Kecamatan Gurah nggih. Kalau ke Kota Desane Desa Sukorejo. Sakjane ini situs utama. Masih ada 4 wilayah dari situs beliau dan tempatnya Tawanarang, Ibu Ratu Tawanarang. Tawanarang itu bukan sebuah legenda saja, tapi memang fakta. Karena jelas nama Tawanarang ada dalam sebuah nama serat, dinamakan Serat Tawanarang. Sebenarnya ngeten. Yang kita dengar sama di pasaran di luar itu adalah sejak nyebut Tawanarang langsung bahasa, wah tukang sihir, wah tukang tenung, wah tukang santet. Nyun sewu, mohon maaf, perlu kita luruskan berita-berita itu. Sebenarnya itu adalah kita tahu negeri kita dijajah oleh siapa selama 3,5 abad, sehingga terjadi pembodohan-pembodohan yang notabene membuat anak putra wayah ini malah katut-katutan. Ya Mas G. Makanya nyun sewu, ini perlu saya garis bawahi bahwa saatnya kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya. Nanti data yang sebenarnya. Jangan kita hanya ikutan hanya dari jari ini, dongenge, terus mitos lah, dimitoskan. Boleh kita bercerita dalam arti mitos, dongeng, tapi perlu kita kasih batasan. Oh ini cerita, ini dongeng. Selama kita mengetahui banyaknya situs, diketahui ada tempatnya seperti ini, sebenarnya siapa beliau Tawanarang di sini itu? Kalau kita melihat dari beberapa artefaknya bisa dicek. Apakah beliau itu beri beratanda dan ada kata-kata itu? Apakah mungkin beliau seorang pengiwa bahasanya gitu? Kita orang Jawa. Yuk kita angkatlah negeri Jawa. Yuk kita tegakkan Jawanya. Kan nggih ngoten nggih. Jadi setunggal monggo kita jujur ngelenggahne tanah Jawi, miturut rasane Jawi, jejeke Jawi, lampai Jawi. Kita sebagai generasi muda mari kita kembalikanlah Jawa pada duduk yang sebenarnya. Bukan karena katanya, bukan karena jari ini. Ya, Mas, ini cerita. Perlu kita luruskan dulu. Banyak yang menjadi sebuah cerita lah. Distorsinya terlalu panjang. Sebenarnya siapa? Perlu saya jelaskan sedikit aja nggih. Beliau itu seorang Ratu Agung, beliau putri dari keturunan Pusendok. Jadi masih terhitung cucunya Pusendok. Dan usianya Ibu Tawanarang itu panjang. Nama aslinya adalah Diah, Putri Diah Santika Mahadewi. Putra dari Dharma Kusuma atau Dharma Wangsa Teguh. Cucunya Pusendok, Dia Isana Tunggawijaya. Pusendok punya putra, namanya adalah Dharma Wangsa Isyana Tunggawijaya, beristrikan Dharma Wangsa Teguh. Ya, punya putra, banyak putra Dharma Wangsa Teguh itu. Tapi yang terkenal, yang sulung itu Putri Santika Mahadewi. Setelah 12 tahun menikah, lahirlah Dewa Kusuma. Dinobatkan jadi raja menjadi Erlangga Dewa. Kakak adik kan? Kakak adik ya. Apakah sebuah raja Erlangga terus merangsek kepada ibu kakaknya sendiri? Itu ada ceritanya. Begini Mas. Ya ada legenda yang menceritakan. Oke, kita juga harus bahasanya melawan lah, tanda kutip. Jangan cerita lawan cerita, fakta dengan fakta, data dengan data. Datanya begitu aja, banyak data juga silahkan. Itu semua karena kesalahpahaman. Aran gitu loh, akhirnya kan nopo bisa memelencengkan. Jadi saat pada waktu terjadi perang Mahapralaya besar di kerajaan Koripan, yang masuk itu Koripan. Koripan ini gitu Mas, pertama kali Saradan nganjuk. Saradan itu Koripan 1. Terus karena terjadi di sana tuh terjadi apa tuh? Dulu kan telaga, itu banyak jauh itu banyak apa ya rawa-rawa toh. Jadi pindah-pindah ke timur sampai ke daerah Kertosono. Kena jenenge Patian Rawa. Lah itu Koripan kedua. Koripan kedua
berpaseban di Pataan Rawa. Tapi terus aja malah Patian Rawa. Pataan. Lah, Putri Santika Dewi itu pernah bersuami dengan Adipati Kurawan. Kurawan saya Madiun, Mas. Kurawan itu Madiun sekarang. Adipati Lembu Gumarang. Tapi beliau meninggal saat Ibu Tri Santika melahirkan anak bayi dinamakan Diah Ratna Manggali. Singkatnya, karena Mama Pralaya akhirnya ngusir kabeh ya. Oratornya akhir umur antara abad zaman tahun 994 sampai 994 sampai 1049 sampai penobatan Dewa Kusuma jadi raja bernama Erlangga. Kenapa saya muncul sebuah begini saat sudah ngusi kemana-mana ngungsi wes kondisi yang desa belereng kamput ya, kamput dulu Gunung Kelut itu gede banget. Gunung Kelut itu kan tidak seperti ini. Gunung Kelut itu dulu menurut data dari KTLV yang tahun 1912 saya ada di serat saya ada data itu gunung itu tinggi, Mas, kayak kukusan. Ini sudah terjadi bentuk letusan. Nah, pada masa Kauripan sampai dinobatkan jadinya Raja Erlangga. Jadi masa Empu Sendok pindah ke sini itu Gunung Kelut itu meletus sampai 43 kali selama masa 12 tahun. Letusannya nyun sewu, yang menutupi otomatis menutupi beberapa artefak dan sebagainya. Mangane enten napa nggih? Ibaratnya kados napa niku Kediri saged apa dadi kali ketutupan ngoten niku. Kediri dulu itu memang banyak sungainya. Dan Kediri dikelilingi sungai-sungai. Kediri dadi kali nggih. Dilatar berarti dulu sudah pernah terjadi. Unan sudah lama. Tapi unan kuwi tekone zaman bar londo pindah nyang rene. Itu yang buat pujangga-pujangga dari Kedaton dulu yang dari luar beteng. Golongane Yosadipuro, golongane Ranggawarsita. Nah, itu nggih unen-unen kanggo penak tembung iku masyarakat Jawa. Jadi memang sudah ada data bahwa Kediri itu memang tempat sungai, artinya gini. Itu niku namanya sanepo. Kediri di kali, maksudnya kata Blitar dari latar. Blitar itu tempat pendadaran. Balitar itu adalah Swatantra Balitara. Artinya adalah mendadar keilmuan. Kediri di kali itu apa? Marketing, pemasaran. Kalene iki lho, nggih. Gitu. Latar kuwi adalah latar pendidikan untuk ngisinau. Iki lho Pak Dader iki latarmu iso lha wis dadi latar yang Kediri kalene, miline, ilmune mili. Tulungaken dadi kedung. Tulungagung itu adalah data-data resmi tentang Nusantara di Tulungagung. Pendidikan yang Blitar, pemasaran ilmu nih Kediri sampai nyang dunia terkenal. Misalnya, terus simpenannya tiga nyang Tulungagung. Gitu. Nganjuk itu pataan dadi sing ngunjuk nih, sing ngunggah nih. Iku kan bahasa sanep-sanepo Mas niku. Jadi memaknai harus kita cari sisi-sisi dari beberapa sastra. Ada sastra Kanda, sastra Ceta, sastra Dria. Ini perlu ilmu seperti itu. Karena inilah hebatnya orang Jawa. Kembali setelah masa pengungsian 14 tahun, otomatis kondisi kan tidak seperti keraton nggih. Wis kondisi Ibu Santika Dewi yang ngono kae gak karu-karuan, mulai gedekne anak wedok. Wis ora ndek bojo, kondisine ya bludus. Wis ora macak kaya wong Kedaton, tapi panjen dasar wong ayu. Bu Ratu panjen si Ibu Jagila mendirikan sebuah wanua di desa dinamakan Girah. Girah itu luas sampai Asmara Bangun. Ayunan luas niku Girah, tetap namanya Girah. Lah itu ada Kedatonnya namanya Giridana.
Dan memang sesuai beberapa teman-teman Jupel, teman-teman di Dwira itu di sini dulu ada gunung, bukit ya, bukit pegunungan. Terus terjadi rendah itu karena gempuran-gempuran masa Belanda untuk pengukuran itu terus jadinya habis. Terus pada masa Pudan Garam ya, terus jadi sudah nggak bentuk ini. Jadi ini dulu pegunungan, area ini dulu adalah gunung rata. Sebenarnya di bawah ini masih ada bangunan kunonya, masih ada. Hanya karena kita belum berani, karena legalitasnya belum turun, sehingga kita belum berani mengangkat. Lungguhno Jawamu, ini pesan kula. Dan itu pesan dari Bunda Ratu Agung di sini. Ayo lungguhno Jawa. Kula lek ajeng ngomong kudu nangis kula. Makan lek delok ngeten iki kula mboten tego. Sampai ibu ini dawuh, "Le, ngger, aku kira menang gawe apa-apa, sing menang sing gawe urip ngger." Tidak mung dadi yo lakon sing kudu aja gelem ditukon ngene iki lho. Lek lakon ada ditukon terus dadi apa, Mas? Nggih. Nang iman nggih. Sing nom-nom malah dadi gendak singkara digedibalan. Itulah intinya. Jadi kalau kita mau menggali siapa Cono Arang itu, sekali lagi saya tegaskan beliau bukan sebuah legenda yang dikatakan tanda kutip seperti itu. Mohon maaf. Ini menurut yang saya gali secara fakta, secara real, dan secara tulisan data pustaka, Cono Arang bukanlah sebuah legenda pecisan. Cono Arang adalah legenda murni tanah Jawa yang notabene adalah seorang yang diagungkan pada zamannya. Bukan agung karena negatifnya, tapi agung karena memang kemurnian hidupnya. Seorang yang hebat, fitnahnya masih besar. Gini ngomong nggih. Biasalah orang cari kepentingan di situ, baliknya biasa. Tapi kita dudukkan yang sebenarnya saat ini kita lakukan. Beliau masih terhitung sebagai kakak kandung Dewa Kusuma, Erlangga. Sampai terjadi begitu ya karena ya kesalahpahaman. Saat Ibu Ratu mendengar bahwa Erlangga turun gunung dari Wanaprastanya di Gunung Wanagiri, itu bakal jadi raja. Sudah terdengar toh seluruh rakyat. Beliau nyuruh anaknya, "Nduk, Rana Manggali, iki gawane nduk, gelang karo cincin iki yang ngene Pak Lekmu. Dudono lah awake iki selamat sehat, ora apa-apa, nduk." Bahasane kan ngoten teng Jawa. Budak teng kedaton kok dicegat kalih. Terus seperti penjaga pintu toh. Tajud penjaga pintu niku gak percaya terus dihajar Rana Manggali niku. Dihajar loro-loro camong wedok, mulih nyang negarane. Lho nyapa mbah aku Bu gak ditomo karo anu pondok gelange direbut gak percaya prajurite kedaton aku dihajar ngene lho kok piye jane. Lah apa gak ngono to Palekmu iki bahasane. Pas gak kok sembuh aku gak tau koyo loro kabeh Bu. Wah. Erlangga kaya ngono kuwi. Dewa Kusuma bahasane ngoten. Ya wis aku tak budal dhewe. Budal dhewe modal. Ya dicegat pisan. Gak percaya ngomong klambi rawak-rawek. Betul rawek klambine wong desa sok-sok ya. Wah, mosok kowe putri. Kan penjaga datang gak mungkin percaya berarti kan pas pampres lah. Akhirnya terus ngajar ngoten lho. Ora percaya pegel pisan diambul. Dipenakne ora percaya ya ditahan nambah. Akhirnya wis perlu ditahan. Karena salah Santika Dewi itu sakti memang. Metu tantra birawane wangen lesus tanpa racun bledek mangunturan kegiatan sak rakyate ambluk kabeh entek nang sampai ketemenggung watan Mas metui ngandai ilmune gak iso ngerti tuh tantra birawa. Jadi nesune Ibu Ratu Cara bukan karena dia ingin menyerang rakyat, bukan mergo sing garai ora sang ngetokne mantram Jawa ini nesune beliau seperti itu karena beliau ada keturunan Pusendo. Perlu dilihat seorang keturunan Wanuma Brahmana Agung Raja Kapuri itu hebat. Musuh sampai muncul disebut ajian Tantra Birawa. Akhirnya nggarai sak kedaton sak wilayah kuripan entek rakyate ya padha mati kabeh. Lah kuwi kaya lek itu sampai di tengah bahasa orang nyantet nenung boten. Kesalahpahaman itu pegele dek geramnya karena begitu muncul. Wis ya wis aku tak mleh yang girah. Ndak. Menggung laporannya kedaton pusate pun jere Paseban. Lho napa rakyat perbatasan ngaten-ngaten ambruk kabeh. Ya wis kerek nang Wadyabala. Budal yang gurah, antemen kang gurah, jarang girah. Eleh, ya sabareng sampai kene sentek kabeh prajurite kena tentara virus.
Bu Ratu karena pirsa punya Bayu Mudra bisa melihat jarak jauh. Langsung muncul antara Birawa, bahkan tingkat levelnya tak terduga sampai Yaksa Nindra dan Yaksa mantakannya keluar. Yaksa tahu nggih, Buta Saleksa, Buta Sageni. Nek kadung metu kuwi ya soal makan wong Jawa niku ampuh. Jawa niku sepuh. Ora kena digodho, ora dijarat. Ya. Sing apik ayo padha apa tuh gotong royong guyub rukun saling sinau bareng niku lho enak gitu. Nggih. Pinter ngerti ilmu Jawa, ngerti apa ngomong ilmu Jawa kudu duwe sebuah sita, trapsila ing laku, ing wicara, ing tutur, ing pangangkah, pangajap sedaya iku mungkin damel rukuning kabeh. Jawa. Makanya niki ini sebagai pesan moral nggih, sampaikan kok iso nglirik Bu Ratu. Ndak wel aku nesu nggih apa ibaratnya lek dibaleni teng ukuran ayat apa fanatisme agama, wong nesu iki ora diberkati gitu. Ya wis nesu kok tak menengah. Lah menengah kan nggih prahara ngoten. Alame enggak terima. Nggih. Lah lek ngono kuwi wadik kita artinya derajatnya ibu seperti apa lek gak aulia. Nggih. Apa ya pantes sebut tukang sihir. Niki fakta lho Mas. Nggih. Lahir wali ilal wali. Falang aku lahum minta ibu innal mukminin. Mukmin iku ora kena diarani muslim. Mukmin iku wis unggulan. Gitu. Inamal mu'minuna fi basirun. Apa sing dineleng karo mukmin kuwi adalah basirun. Pandeleng kang nyata. Jogo landru. Hati-hati. Al istiqom nil ahwadul mukmin. Hati-hati dengan pandangan seorang mukmin. Itulah pandangan karomun fi fatahillah. Pandangan ilahi. Nah, niku terjadi seperti itu. Ngerti wah kaya ngene, entek kabeh pasukan Manggolewidana entek kabeh. Beliau langgan nyuwun pituduh gaib Gusti Maha Agung atau Soleh pituduh kon metuki Ibu Barada lemah tulis. Lemah tulis mboten mriki. Lah niku lak pura. Lemah tulis pundi Mas? Kuawi Graha, Gunung Kawi Mas. Nggih. Tapi lek disebut saiki gunung lho, gunung gununge Pesugihan lha sing ngono ku lho. Kuwi lak sing saiki mbok topo, kuwi delok sejarahe dhisik ngono lho. Mitosnya. Mitos. Ya kan kita kan langsung menjustifikasi eleke dhisik. Gunung Kawi ngono. Lah ngono kuwi. Pecah orang pun ya lasuk aja dhisik kok sejarah orang-orang. Malah garo malah kita harus tahu. Sing rusak apa coba sampean Ramapati lho entek lho elek. Kalayuda iku. Sing gare perange nambi ora dipateni dipitnai. Luwih nemen kuwi timbangane ceritane tempat larang didelokne. Nah, ini panjang nanti kalau maca benda. Terus niku pinarak tahu tulis nyuwun pirsa niki ngeten-ngeten do pompo. Nggih, mangke kula tak jagongan kalih Ratu Ageng Saharang ning perlu nyang pirsani panjenengan kedah pirsa apa jenenge Prabu Anom areng bilih ingkang dados Nyi Ratu Nggirah niku nggih mboten benten inggih Mbak Yu panjenengan piyambak satus sependhuh ngono kuwi. Loh, kaget. Mergo pinisaken 14 tahun yen mboten alas Wonoprasta, nyambung Wonoprasta Dara Wetan bagi wonten kilan terus sakniki sakmene penanggi. Dengan melakukan wong biyen melengcipta nggih. Ngoten iki lho ceritane rasane iki benar-benar haru. Bisa berusaha harus saya ceritakan. Ini sebenarnya itu setelah ketemu kados pundi Ibu Barada yo sendiko yo basa lho Putri Ageng kok. Beliau seorang puri raja besar keturunan apa Darwasa Teguh ya. Kan yo hormat. Nggih Bapompu. Ya Bapompu. Aku bakal merepeki adikku. Sik nunggu wayah. Nggih mari saderek saya ikutkan. Akhirnya setelah melakukan perjanjian bertempat bersama-sama menuju ke kauripan. Dunung nih lakon sing kedah sejatine piye. Kok sampai entek akeh wong masyarakat kalau ngono prajurit yo entek rakyate yo entek meh wae kauripane kentek rakyat. Mergo dayane kuwi mau sing ampuh mau Mas. Ning Mbok Ratu yo ora kok sak karepe dhewe nyesel. Isane yo wah ngene iki daden kelakone Adi Pendeta Barata nggih monggo sami sowan datang ke Daton. Ngono ki Mas.
Ibu Santika Dewi, Putri Santika Dewi ini mau marak geraton iki ora kok dipeh Mbak Yu ujuk-ujuk mboten gadah terap Solo Agung. Iki pase bani geraton koripan aku tak lungguh jengkeng. Nggih lungguh ngeten. Tek nggih marak nyang ratu ya piye wis ngene wis jengkeng ini sungkem. Terus diayu karo Prayo Kompo karo putra angkate Baula nderek pisan terus karo Santika apa Tara Manggali. Terus dipapak kan dipapak karo Prayo ngerti lek nek Barada kan kafe Praja tunduk patuh iki karo terus jengkeng ngono sik sebo. Lungguh lagi pirang menit pirang detik wis diparani karo apa Erlangga. Situasi ini sangat luar biasa. Terus kita ketemu boten Kambo ajaban Kambo kula boten asal dawuhe Kambo boten ngerasa kula panjang waduh panjang enggak bener dampar. Ya itulah ketika saya berusaha meluruskan itu banyak getaran-getaran jiwa yang tidak bisa saya gak iso tak tahan, gak iso tak ungkapkan. Ya, tapi harus saya ungkapkan. Dan ini memang ya Allah, alhamdulillah. Ya harus saya ungkapkan, itulah kebenaran yang sangat suci. Dan saya yakin Gusti Ingkang Agung nggih maringi palilah ibu nggih marem, seneng. Walaupun dengan sedikit kadang aku disindiri Fitnah. Nggih, lah ya kok ana fitnah ngono Bu. Ibu ngomong tok. Wis bening kira. Aku ora bahasan aku ora patekan. Ngoten Bu. Kok saya mengerti ora patekan terus niki dirangkul. Sing kira demam. Jadi ketemu dia di Pasatan. Sebo mau nyembah enggak boleh. Aduh, Kang Bu. Jadi Erlangga langsung menjura menyembah pada Kabo. Moga lega udah dapat apa jangan aku lagi. Intel ini nongko. Ibu kula pun ibu sing gak ono aja dah kula ibu. Iya Dimas wis. Dadi apa sop gorong selamat sekarang. Tapi takuan. Coba omong-omongan. Kapan kinabar ya kok biasanya ada ketemu karo dulur piye to? Sawu ra petok iki. Ya terharu to Mas. Nggih. Sampai ngerasakne kok. Rahayu. Terus ngono-ngono guyon maton kabare piye. Singkatnya ditawarkan sama beberapa pripun piye ditawari sebuah daripada suwe-suwe lakon ngono iki wis ayo padha wawuh kabeh lah wawuh wis iki sing kleru ning Mbak Yu tetep ngakoni klerune Dimas aku ora duwe apa-apa kabeh sing padha menang ayo padha balene aku wis duwe karep sing kanggomu kudu ngerteni untuk mengobati itu maka dinikahkanlah Tara Manggali dengan Pubahula saking senengi wong biyen lek anake wedok suwi prawan tuk suwi dirabene kan yo mau warem to Ibu Santika seneng nggih wis sak kersa panjenenganipun Dimas Barada ngeten-ngeten dadilah pernikahan itu sampai 7 malam tentu. Tapi ketika mau berakhir pada masa pernikahan itu Ibu Putri Santika Dewi dawuh pada ini aku wis ora bakal suwe maneh Dimas. Lho terus piye Mbak Barada piye bahasane penake bahasa gaul. Lho terus piye yo Mbak aku tak muksa ya. Lho kok mungso cepet men aku kangen lagi pirang dino bahasane ngoten. Wis Dimas wis lakone kaya ngene kudu tak nyawijike awakku marang alam tridatu iki. Akhirnya terus dawuh nyang Barada. Dudono panggonku aku tak mangsul nyang Krendo Wahono. Krendo Wahono yang kono laksanana pompu apa namanya? Asta Pranawa Asaji Nirwana. Jadi sesaji 8 penjuru angin untuk memaksakan diri Nirwana. Jadi sesaji niku nggawe unsur 8 penjuru alam. Jadi sesaji Jawa.
Asata Parti. Oh, no, itu ada di kitabnya ada. Apa saja itu? Salah satu adalah janur kuning, kembang gagar mayang, terus kembang setaman, terus sakrenane banyu kali tempuran. Ngoten iki dilumpukne. Ora enek sing dibeleh, Mas. Ora enek sing dicarum mboten wonten. Sedaya sami unsuripun alam. Cara kewan nggih kewan urip, iwak diculne, manuk diburne, pitik dicul nyalas. Terus piyambake pun ditutne karo sak gelas sak papan prajurite yang nuju nyalas Rendo Wahono. Yang kono piyambake tugur semedi sesaji peran asata nirwana muksa. Muksane yang di nyang wit grasak. Ngetos wit grasak. Dereng kepang. Jur wit grasak. Dereng. Grasak niku ringin putih Mas. Oh, nggih. Sing sulure kathah niku lho. Nggih. Sing wite niku gede-gede. Masih nate pirsa tapi ngoten niku. Lah niku wit grasak. Iku asli kata Jawa. Nah, kalau dengan itu kan Mimosa peli bukura spesies itu salah satu spesies pohon sulur. Adanya di Nusantara, tidak ada di luar Jawa. Nah, Nusantara ini moksa disitulah. Nah, proses moksa itu beleng hawane pau panas kayak geni mengkakang sampai watu dadi areng. Makanya diarani calon narang ngoten lho. Ceritane tembung rejane Jamal sine but calon narang. Sigek pun tancap kayon arep sidhem permanem hanenging menika hayu ingkang sang pirangga hong adyanta astungkara dewaji anyane bumi kaseput sapoten bumi ayu waka hong nirwana igam perhati dewaji dewata maha siwa puja mantra liwat jane hong putri satmika mahadewi nirwana juga para swaha. Masih ini Mas ya, masih sekali ini ya ke sini ya. Iya, di sini tuh makamnya Syekh Subakir gitu Mas. Ini masih ada tahapan pembangunan masjid ya ini para sahabat pengurus ini. Kalau makamnya yang ini Mas, ntar kita akan masuk bareng-bareng di sini. Nah, ini ditemani oleh Mas Aja sama Kang Sakti. Oke. Ntar lagi kita akan masuk ke area makam.
Oke, tetap stay tune di Gembolo Geni Kediri.
saged napa nyampaikan napa niku nganune ceritane ning situs niki Mbah. Kersane napa Purwayah niku saged semerap lah sejarahe napa cikal bakale Kediri yang sinuwun sampurasun. Mater kan. Iya. Di sini ada Tengger. Nggih. Tengger ya reca, nek wong Jawa ngarani reca nggih. Nggih. Diurek-urek kena Nggih. nek ora diurek-urek ndiro. Nggih, mboten. Iya ndak tahu ya batu. Nggih. Tapi kudu diurek-urek itu piye? Diurek-urek ya. Nah, sekarang betul-betul di sini adalah peninggalan Sang Prabu Nirlangga. Setelah beliau membuat partai di sini, beliau bertapa di Gunung Penanggungan. Di sana membuat partai lagi bernama Jono Bundo. Sehingga beliau kerasan di Gunung Penanggungan disertai patih yang setia, yaitu Mahapatih Narutama. Narutama. Iya. Teng Penanggungan. Trawas. Nggih. Ya. Beliau mengapa kok bertapa di Gunung Penanggungan? Arti Penanggungan adalah dapat menanggung putra wayah, terutama Kediri. Iya. Iya, alhamdulillah nek ngeten kan pancen semerep to, Mbah. Terus kados teng mriki Mbah, wonten arca-arca ngoten niku simbole napa Mbah? Sing teng mriki. Simbol nggih. Simbol napa mawon ya? Yang sinuwun Sang Prabu Nirlangga. Nggih. Di sini naik Garuda Muka. Itu simbol Sang Prabu Nirlangga itu bergelar Sang Prabu Sri Teguh Erlangga. Arti daripada Sri, seorang raja panjelmaan Dewa Wisnu. Iya. Temurun yang buyute yang sinuwun Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Adapun di situ kok ada itu masih misteri. Kalau kita lihat dari muka, jelas beliau adalah seorang naga. Ya, naga. Iya, tapi kalau kita dari belakang jelas singa atau maka dikatakan Narasingamurti. Nah, Narasingamurti adalah suatu gelar Raja Kediri, yaitu Sang Prabu Kameswara Kedua. Ya, yang sinuwun Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Narasingamurti di sini ada. Jadi memang di sini adalah cikal bakal Kediri. Rencang ngedi pituture Mbah. Nggih. Mugi-mugi kedepane Kula dateng panjenengan mawon nggih. Mangke panjenengan serahaken dateng para kadang nggih. Nggih. Leluhur sudah maringi alar-alar. Nggih. Ngelingono marang leluhurmu. Uri-uriyan budayamu. Mengko ketemu dulumu. Ya, kalau kita ingat kepada leluhur, pasti kita ingat kepada sejarah. Ya, orang di sini harus mengerti sejarah. Nah, orang yang mengerti sejarah, ya, orang yang mengerti sejarah, pasti orang itu menjadi patriot bangsa. Cinta kepada tanah air. Jadi adanya orang cinta kepada tanah air harus mengerti sejarah. Makanya Bapak proklamator. Ya, suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bila bangsa
itu melupakan sejarah. Tunggu kehancurannya. Kita tidak takut sebagai generasi muda, sebagai Nusantara akan jaya kalau kita lupa kepada leluhur, lupa kepada sejarah. Sekarang seolah-olah bangsa Indonesia lupa kepada sejarah, lupa kepada leluhur, terutama yang pertama kali mempunyai tanah Jawa. Siapa yang mempunyai tanah Jawa pertama kali turun dari kayangan mudun Nengartopodo pisanan adalah Sang Hyang Ismulya atau Sang Prabu Asmoro Gaib atau Kiai Lurah Semar. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Jangan sekali-kali lupa kepada sejarah. Itu. Saya berterima kasih kepada Bapak selaku Kumbolo Geni, apalagi Bagawan Tabaru, ya harus bangkit kembali. Suatu kerajaan yang tidak dapat hilang namanya hanya Kediri. Ya, Kediri tidak dapat hilang. Mojopahit sekarang sudah hilang. Di mana Mojopahit? Ganti nama Trowulan. Prabu Siliwangi Pejajaran sekarang menjadi Bogor atau Bandung. Semua kerajaan dahulu itu sudah tidak punya nama. Yang hanya punya nama Kediri. Tidak akan hilang selama-lamanya. Nah, itu. Ya, kita ingat kepada sejarah. Pasti kita ingat kepada budaya. Iya, pendidikan, sejarah, budaya. Yang terakhir adalah agama. Keempat urutan ini tidak dapat dipisahkan. Iya. Nah, sebelum Yang Ismoyo kedatangan dari tamu dari Arab yang bernama Syekh Bakri atau Syekh Subakir, orang Jawa menamakan Syekh Bakri Kangelan, menamakan Usman Aji Kangelan. Ya, penak Syekh Subakir penake nyeluk. Adalah rangkuman. Apa sebab? Tapi sebelum rangkulan ya perang tanding. Kalau dikatakan adu tosing balung jepreting kulit. Tapi kedua-duanya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya omong-omongan dengan halus. Ya, pada waktu itu Kiai Ismoyo nggih dereng tanglet datang Syekh Subakir nggih dereng tanglet dumateng sapa terus Asmoro Gaib itu sapa. Gak ngerti nek dianyangi tanah Jawa sing duwe tanah Jawa. Tanah Jawa itu sebelum ditanami oleh Syekh Subakir manusia sing manggon teng tanah Jawa kuwi golongan Dwol. Golongan Dwol wis jalma mara jalma mati. Setelah ditanami saya sudah berhasil seperti ini dan diizini yang punya rumah Kiai Lurah Semar, tapi ada janjinya. Nah, kalau menanam orang di Jawa, apa yang kamu tanamkan adalah budi pekerti. Saya sudah begitu. Nah, sebelum Usman Aji datang ke tanah Jawa, Yang Ismoyo sudah budi pekerti luhur. Nah, sekarang karena perjanjian itu sudah habis oleh Yang Ismoyo dilihat
yang ditanam saya Subakir itu dilihat apa betul orang-orang Nusantara sekarang berbudi pekerti luhur. Ya. Kalau tidak betul ya cara sing duwe omah asale dikontrakne saiki wayah balik ya didelok dilihat kontrakane omah. Lho lah kok omahku dicat ngene ya diilangi. Betul ndak? Nggih, betul. Sekarang sudah waktunya. Ya, sudah berjalan. Kita harus hati-hati. Ya. Sebagai generasi muda sampean hanya satu, yaitu budi pekerti luhur. Itu dengan agama Islam cocok enggak? Lepas. Gak enak meleset ya. Kanjeng Nabi diutus wahyu di dalam Al-Quran. Ingsun orang utus marang sira Muhammad kejaba lho, kejaba nyempurnakake budi pekerti luhur. Sama ndak mulane rangkulan. Nah, leluhur kita yang rangkulan dengan orang-orang Arab pertama adalah Eyang Syekh Subakir dengan Eyang Ismoyo. Kedua Eyang Sinuwun Sang Prabu Sraji Jayabaya rangkulan dengan Pangeran Arab yang sekarang dikenal oleh masyarakat Kediri yaitu Mbah Wasil. Mbah Wasil. Iya, itu Syekh Samsudin. Iya, Pangeran Arab. Beliau diutus ke sini oleh Sultan Arab. Apa betul di tanah Jawa ada seorang raja yang waskito banget? Sehingga setelah ketemu dengan yang Sinuwun nggak mau balik, kerasan yang kene. Yang ketiga, yang Sinuwun Brawijaya rangkulan dengan Eyang Syekh Jumadil Kubro. Biar tahu sampai sejarah. Sekarang zaman modern, zaman kemerdekaan sama. Bapak Soekarno rangkulan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang. Nah sekarang ini tidak ada. Makanya orang Jawa sudah tidak punya budi pekerti. Nek wong Jawa nek ngarani wong Jawa lali Jawane. Karena ngenteni Pak Sugi. Tinggal menanti saja. Kita tinggal menanti apa yang akan terjadi di tanah Jawa. Kalau kita tidak cepat-cepat kembali ke budi pekerti luhur. Soal iki sing wis duwe omah wis salin. Sing iki sing duwe omah asli. Nek saya Subakir kontrak. Ya enggak? Nah, inilah saya berterima kasih sampai dengan sak rombongan ingat kepada sejarah. Ingat kepada sejarah, pasti cinta tanah air. Pasti enggak kadek gak. Orang yang ingat sejarah pasti cinta kepada tanah air. Kalau lupa kepada sejarah, kalau sudah tidak cinta kepada tanah air, lu jadi apa? Negara akan jadi apa? Ini ular saya ya. Hanya budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur ku apa? Nek wong Jawa jibadabar jenenge lembah manah. Kalau kita sudah mencapai lembah manah, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Di dalam Islam, akhlakul karimah. Akhlakul karimah, orang dapat mencapai akhlakul karimah akan menjadi insan kamil. Nah, budi pekerti aja sudah sekarang itu budi pekerti aja. Ya. Hanya itu. Bisa dari matur suwun sangat Mbah. Turipun kalih critanipun niki badhe nerusaken apa badhe kula gambaripun. Nggih.
Nggih. Nggih. Mohon matur suwun sangat. Nggih. Nggih. Nyuwun barokah dongaipun, mugi-mugi rencana sedaya diparingi sehat kewarasan saged nguri-nguri Lah. budaya. Nggih. Sak rombongan jenengan rawuh wonten Eyang Sinuwun Sang Prabu Erlangga. Kalian Eyang Sinuwun Sang Prabu Kameswara. Nggih. Nggih. Gusti kang Maha Welas lan asih tansah paring pangayoman dumateng panjenengan sing teng kemawon nggih. Arupi rahayu wilujeng. Mboten wonten rupita punapa-punapa lir ing sambikala. Nggih. Lan pinaring ana saleh ning urip ning alam donya butuhne paringana kamulyan. Iya. Matur suwun sangat. Ya, itu aja. Napa mubung-mubung niki riyen badhe mendhet gambaripun. Lah, monggo, monggo. Kersane Nggih. napa sejarah mboten ical Mboten mengke ical. lebet Nah, betul. Sampai di sini ada Siwa. Nggih. Iya, yang menghadap ke sini itu Siwa. Itu lambang Bathara Guru atau Siwa itu kalau di sini ya Bathara Guru ya. Tapi kalau di India namanya Mahadewa dengan ingkang garwa Dewi Bunda Paramita atau Dewi Parwati di sini. Namanya Linggo Yoni. Iya. Di sana adalah yang Sinuwun Sang Prabu Narasimhamurti. Pernah buyut dengan Sinuwun Sang Prabu Erlangga. Sang Prabu Erlangga naik tahta tahun 1442. Eyang Sinuwun Sri Aji Jayabaya naik tahta tahun 1130 Masehi. Ya, itu ingat sejarah ya. Nggih, suwun, Mbah. Nggih, monggo panjenengan. Nggih. Nggih, panjenengan bersani panjenengan foto, nek wis panjenengan foto wis roh diurak-urak. Nggih. Iya, cukup ditelok tok. Diurak-urak. Engko ben roh dhewe. Riyen Mbah nggih. Nggih, Matur monggo, suwun monggo, sangat monggo. nggih, kula tak anu riyen. Monggo. Monggo. Rahayu. Rahayu. Nggih, monggo. Tempat moksa atau pamoksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 terdapat di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, 12 km arah utara kota Kediri. Dipugar atas prakarsa keluarga besar Hondo Dento pada tahun 1975 dan dinamakan Loka Moksa pada setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Di lokasi ini dilakukan upacara adat yang diikuti oleh peserta khusus dan pengunjung dari berbagai daerah. Menurut cerita rakyat bahwa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya adalah raja besar di tanah Jawa sebagai titisan Bathara Wisnu, dewa pemelihara keselamatan dan kesejahteraan dunia. Beliau membuat jongko Jayabaya yang meramalkan apa yang akan terjadi di dunia pada umumnya di Pulau Jawa pada khususnya serta sangat dipercaya oleh masyarakat Pulau Jawa dan Nusantara. Sejarah singkat Sendang Tirto Kamandanu. Sendang Tirto Kamandanu merupakan situs peninggalan kerajaan di masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya pada abad ke-12 silam yang telah dipugar atas prakarsa Yayasan Hondo Dento Yogyakarta yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Tempat ini merupakan patirtan atau mata air yang dianggap suci yang digunakan pada masa pemerintahan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dan masih lestari sampai sekarang. Selain sebagai tempat pemandian, air dari Sendang Tirto Kamandanu ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan pengunjung atau peziarah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini sering diyakini masyarakat bahwa Sendang Tirto Kamandanu ini digunakan untuk melukat, mandi atau bersuci.
oleh Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo sebelum melakukan parama moksa kembali menghadap Tuhan beserta raganya. Sampai di sini dulu Sobat Gembolo Geni Kediri. Nantikan konten-konten selanjutnya di Gembolo Geni Kediri channel. Dan jangan lupa like, komen, subscribe,